Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Ismiana Putri, MNSI, dosen tetap program studi Rekayasa Perangkat Lunak, sekaligus Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Desain Universitas Bina Insani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah 20 SI3 SIM berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan 12 pertemuan materi, 2 pertemuan formatif atau kuis yang dilaksanakan masing-masing sebelum UTS dan UAS, dan 2 pertemuan untuk masing-masing UTS dan UAS. Dalam mata kuliah ini, para mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar, peran, dan manfaat dari sistem informasi dalam konteks manajemen, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola informasi guna mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi, memberikan pemahaman tentang elemen-elemen kunci dalam SIM, serta bagaimana mengintegrasikan dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 01 dengan capaian mata kuliah pada CPMK 011 yang diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem informasi. Hal ini telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. 3 komponen penting dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Yang pertama, delivery. Saya memulai dengan memberikan referensi berupa textbook untuk penguasaan konsep dasar, sistem informasi, dan juga RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Learning Management System atau LMS Universitas Bina Insani. Khusus pertemuan pertama, terdapat presentasi interaktif terkait dengan RPS yang langsung dilakukan untuk mendukung pemahaman mahasiswa dengan menjelaskan ruang lingkup materi, pembagian pertemuan mingguan atau RKPM, serta keterkaitan CPL dan dunia kerja. Materi yang saya sampaikan juga didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, Google Classroom maupun Canva sebagai media pendukung lainnya. Yang kedua, interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab yang tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka. Interaksi yang dilakukan dalam mendukung proses pembelajaran juga dilakukan secara live session atau sinkronus menggunakan beberapa media berupa Zoom atau Google Meet. Selain itu, WhatsApp Group juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa di luar kelas mengenai perkuliahan, melakukan diskusi ringan, serta koordinasi tugas. Lalu, dimanfaatkan juga LMS Universitas Bina Insani yang menjadi pusat pembelajaran daring, tempat mengunggah slide materi ajar, buku acuan belajar, video pembelajaran, agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri setelah materi diberikan. LMS juga dimanfaatkan untuk mengunggah tugas, kuis, dan pemberian umpan balik oleh mahasiswa. Agar interaksi dalam proses pembelajaran menjadi lebih aktif, saya selalu mengajak mahasiswa untuk melakukan tanya jawab dan juga diskusi, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sekaligus untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, assessment atau sistem penilaian. Assessment dilakukan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang terbagi menjadi asesmen formatif dengan penilaian proses dilakukan melalui kuis dengan bobot 20%, lalu tugas mingguan baik itu individu atau kelompok dengan bobot 30%,
Kemudian asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dengan bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot sebesar 30%. Selanjutnya untuk grade atau nilai mahasiswa terdiri dari mulai dari grade A, A-, B+, B, C-, C, D, dan E. Demikian deskripsi singkat mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Untuk lebih lengkapnya, silahkan bisa kunjungi channel YouTube saya untuk video pembelajaran lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya di kelas kita pada siang hari ini. Ya, hari ini kita sudah masuk kuliah lagi gitu ya. Dan di mana untuk hari ini, siang ini, teman-teman hadir di kelas saya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat, Bu. alhamdulillah. Gimana nilainya semester kemarin? Aman? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nilainya terus baik ya sampai dengan nanti bisa lulus tepat waktu ya semuanya. Amin ya. Oke. Baik ya, ini kita pertemuan pertama. Jadi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, sebelum kita masuk materi, nanti Ibu akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester ya atau RPS di eh, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Saya izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat ya di layar untuk RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, di mana saat ini sudah masuk di semester 3 ya. Nah, untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kalian akan diperkenalkan dengan konsep dasar ya untuk deskripsinya, peran serta manfaat dari sistem informasi dalam konteks manajemen. Bagaimana nanti mata kuliah ini kalian membahas juga bagaimana teknologi informasi bisa digunakan dalam hal apa, mengumpulkan, mengolah, serta mengelola informasi guna mendukung dari proses bisnis dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Ya. Selain itu juga kalian akan memperoleh pemahaman tentang elemen-elemen kunci dalam sistem informasi manajemen dan bagaimana mengintegrasikannya dalam tujuan bisnis serta strategi organisasi. Lalu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah SIM ini terdapat pada CPL 01 di mana untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu adalah teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem informasi. Ya, nanti di sini juga akan ada sumber referensi berupa buku ya yang bisa kalian akses nanti ada di Perpustakaan Universitas Bina Insani dan juga nanti saya akan memberikan slide materi pertemuan di setiap semester di setiap pertemuannya ya serta ada video pembelajaran juga. Oke, nah ini selanjutnya adalah terkait dengan ambang batas kelulusan mahasiswa untuk kehadiran 85% dan lulus dengan nilai akhir minimal 55 ya. 55 ini ada di mana angkanya bisa dilihat untuk bobot penilaian grade-nya ada di nilai C. Jadi kalau teman-teman nanti itu tidak mendapatkan nilai minimal 55, maka kalian akan mendapatkan nilai D atau E ya. Saya rasa ini tidak akan terjadi ya karena ya teman-teman di sini rajin-rajin semua ya, aktif mengikuti kelas ya dan pastinya akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, lalu terkait dengan penilaian eh, bobotnya ya seperti yang sudah kita ketahui totalnya 100%. Bagiannya ini terdiri dari formatif atau kuis ya sebesar 20%, tugas 30%, ujian tengah semester itu 20% dan juga UAS ini ada 30%. Nah, jadi nanti di sini kalian bisa melihat eh, yang mana yang bisa kalian maksimalkan ya walaupun ini semuanya akan dimaksimalkan gitu ya sebesar 20 sampai dengan 30% ya. Eh, kurang lebih seperti itu ya.
Oke, nah di setiap pertemuan pada RPS sudah dijelaskan apa saja yang akan kalian pelajari nantinya, dan RPS ini sudah saya upload juga pada LMS kita atau e-kampus. Ya, silakan nanti kalian bisa mengakses baik itu RPS dan juga materi pembelajaran hari ini sudah saya upload. Tinggal kalian setelah pembelajaran nanti ada yang mau dibaca-baca kembali, ya bisa melihat nantinya atau melakukan pembelajaran secara mandiri. Ya, langsung saja di sini kita lihat untuk pertemuan pertama, kalian akan mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan. Ya, salah satunya adalah dengan cara menjelaskan RPS ini, serta nantinya adalah materi tentang pengenalan sistem informasi manajemen ya. Untuk materinya sendiri ada 5 komponen. Yang pertama terkait dengan definisinya dulu ya, pengertian. Sebelum kita mempelajari sesuatu, pastinya kita harus paham dulu ya, dasarnya, maksudnya apa, ya, definisinya apa. Lalu kemudian ada peran dan tujuan SIM dalam organisasi, komponen utama dari SIM, hubungan antara teknologi informasi dan SIM, serta manfaat implementasi SIM dalam sebuah keputusan bisnis ya. Nah, di sini ada 16 pertemuan, di mana nanti untuk 12 pertemuan itu kita materi, ya, seperti yang sudah kita ketahui. Lalu 2 materi itu adalah formatif atau kuis, dan 2 pertemuan lagi adalah ujian ya, baik itu UTS maupun UAS. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk materi? Sudah ya? Oke, ya. Oke. Selanjutnya kalau belum ada yang mau ditanyakan, kayaknya udah siap banget nih mau belajar ya. Ya, langsung saya masuk ke materi ya, teman-teman. Baik ya. Nah, ini untuk slide pertemuan pertama kita. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mengontak saya kalau misalnya eh, ada informasi yang perlu disampaikan, atau nanti untuk ketua kelasnya bisa membuatkan grup WhatsApp ya seperti biasa, khusus untuk kelas sistem informasi manajemen, sehingga nanti di sana kita bisa berkoordinasi ya, baik itu terkait tugas, informasi yang mendesak atau butuh respon cepat, dan juga ya koordinasi antar mahasiswa di kelas saya gitu ya. Ini tadi RPS sudah saya jelaskan, saya masukkan juga di slide. Di sini ada linknya, sehingga nanti teman-teman kalau lupa ya atau membuka salah satu dokumen, itu bisa langsung mengakses RPS yang ada. Oke, nah ini ya, singkat untuk halaman depannya terkait deskripsi CPL maupun eh, sumber referensi yang kita gunakan selama 1 semester. Lalu ini sistem penilaian kita dan grade-nya ya. Oke, nah tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di awal kita akan mempelajari ada 5 komponen ya, atau lima hal. Yang pertama terkait dengan pengertian, peran dan tujuan SIM, serta komponen, hubungan dan manfaat dari implementasi SIM tadi. Baik, langsung saja sebelum masuk ke sistem informasi manajemen itu sendiri, pastinya kita akan mempelajari dulu ya, atau mengingat kembali lah, karena ya mahasiswa di kelas ini kan sudah semester 3 ya. Jadi pastinya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Informatika dan Desain ya, itu sudah sangat paham dengan definisi atau pengertian dari sistem itu sendiri ya. Jadi sistem itu merupakan susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan, yang melaksanakan serta mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu organisasi atau institusi. Selanjutnya, nah tadi kita sudah melihat definisi dari sistem, lalu ada informasi. Ya, informasi itu tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya sebuah data. Ya, sehingga di sini sudah jelas data yang sudah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat, itulah yang disebut dengan informasi ya. Informasi itu muncul ketika ada data ya. Tapi kalau data itu tidak diolah, tidak akan muncul sebuah informasi ya. Jadi data yang sudah diolah tadi menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, ini definisi yang sudah sangat lama ya digaungkan oleh Bapak Gordon ya di tahun 84.
Oke, nah ini selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu definisi sistem dan juga apa itu definisi dari informasi, kita juga bisa memahami apa itu definisi sistem informasi. Ini menurut MacLeod bahwa sistem informasi ini merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi ya. Jadi adanya sistem yang bisa menampilkan ya atau mengumpulkan informasi dari banyak sumber ya, dan juga berbagai media sehingga nanti bisa diketahui oleh orang banyak ya. Lalu secara umum apa sistem informasi? Ya, secara umum sistem informasi itu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung operasi yang bersifat manajerial dan juga kegiatan strategi dari suatu organisasi gitu ya. Nah, ini manajemen nih. Jelas ya, kalau manajemen itu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Ya, bagaimana kita bisa memanage suatu kegiatan, itulah manajemen ya. Sehingga apa itu sistem informasi manajemen? Yuk, ada yang bisa jawab apa itu sistem informasi manajemen? Sebelum dilanjut, sistem informasi manajemen apa dari tadi banyaknya informasi yang diberikan, sistem informasi manajemen artinya adalah ini ya, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ya. Oke, jadi tadi sistem informasi manajemen secara umum ya, ini bisa diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kalian melihat tubuh kita ya, organ yang ada di tubuh kita, nah, itu sama halnya seperti informasi yang ada pada sebuah perusahaan. Ya, jadi informasi pada sebuah perusahaan itu sangat penting ya untuk mendukung kelangsungan daripada perkembangan perusahaan itu tadi. Sehingga ada banyaknya alasan bahwa informasi itu perlu ya sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan. Ya, apabila kita kurang mendapatkan informasi, maka dalam kurun waktu tertentu perusahaan itu akan mengalami apa, kemunduran atau ketidakmampuan dalam mengontrol apa, sumber daya. Sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategisnya itu bisa sangat terganggu ya. Sehingga pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam saingan ya dan lingkungan pesaingnya gitu kan. Di samping itu juga sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, sama seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita ada organ-organ yang bermasalah ya, contoh seperti ginjal ya. Kalau ginjal kita bermasalah seperti apa ya? Kita jadi nggak bisa, kita tidak bisa terlalu capek ya kan? Ya kalau sudah parah nantinya apa yang terjadi? Kita harus apa namanya cuci darah ya dan seterusnya. Jadi ya kalau diibaratkan yang namanya sistem informasi manajemen, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memanage informasi-informasi yang ada pada sebuah perusahaan sehingga mendukung kemajuan dari perusahaan tersebut, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, penggunaan sumber daya informasi secara efektif dan efisien itu bisa meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada manfaat daripada sistem informasi manajemen itu sendiri. Yang pertama itu bisa menetapkan investasi mau kemana arahnya, ya. Lalu kita bisa mengantisipasi serta memahami nantinya konsekuensi apa yang akan terjadi jika ada teknologi sistem informasi yang baru. Lalu bagaimana kita bisa memperbaiki produktivitas pada aplikasi pengembangan pemeliharaan sistem tadi ya. Organisasi juga bisa nantinya menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi ya kan. Bagaimana mengurangi biaya operasional ya kan, mendapatkan pendapatan pada perusahaan mereka ya. Dan juga
ada contohnya ini bank yang menggunakan sistem informasi ini bisa untuk mengolah atau mengelola cek cek nasabah ya dan membuat berbagai laporan rekening koran serta transaksi yang terjadi. Ya, apalagi ini untuk studi kasus bank ya. Sangat banyak contohnya bagaimana sistem informasi manajemen ini bisa menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu kinerja perusahaan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada komponen-komponen dari sistem informasi manajemen. Untuk komponen dari sistem informasi manajemen, untuk mendapatkan informasi kita pasti perlu data ya. Kita perlu data. Ya, data ini merupakan informasi dasar yang harus kita kumpulkan. Contoh di bank, kita mau mengelola data konsumen, kita butuh data apa? Ayo, data nasabah ya, data nasabah, data transaksi itu kita butuhkan. Lalu terkait perangkat kerasnya atau hardware-nya yang dibutuhkan, kita sudah punya data ya, tapi kita nggak punya komputernya. Ya gimana? Cara kita mau nyimpen data tadi ya kan? Itu tidak akan bisa terjadi ya. Lalu kemudian untuk softwarenya sendiri, kita butuh aplikasinya. Ya, kita punya data, lalu kita punya komputer, tapi tidak punya aplikasinya ya. Jadi hanya tersimpan dalam perangkat keras kita itu tadi atau hardware. Jadi percuma ya. Makanya ini saling berkesinambungan atau berhubungan. Kemudian setelah adanya software, kita perlu proses ya. Dalam sebuah sistem informasi itu kan dikenal dengan istilah apa? IPO ya kan, input, proses dan output. Nah, di tengah-tengah setelah ada inputan data, kita perlu memproses data tadi sehingga menjadi sebuah informasi. Lalu untuk manajemennya, kita perlu SDM-nya ya atau orang-orang yang mengelola dan juga menggunakan sistem informasi manajemen. Oke, nah ini tadi hubungannya di mana TI ini menjadi fondasi utama dari sistem informasi manajemen ya, teknologinya, bagaimana kita bisa menggunakan infrastruktur sehingga sistem informasi manajemen tadi bisa berfungsi. Ya, contoh hubungannya tadi termasuk basis datanya, jaringan komputer, perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Jadi, eh, sistem informasi manajemen itu tidak akan bisa berjalan apabila salah satu dari lima komponen ini tidak ada. Ya, ada nih perangkat kerasnya, perangkat lunak, proses manajemen, tapi datanya nggak ada, ya nggak bisa. Ya, kita mau ngolah data apa? Lalu semuanya sudah lengkap, sudah ada nih datanya, komputer yang paling canggih ya, laptop yang paling canggih, aplikasinya yang paling dinamis, paling fleksibel, sudah diproses semua pengolahan data informasi, tapi nggak ada yang bisa make. Ya. Sumber dayanya ya nenek-nenek semua misalnya ya, di mana ya kalau mau pakai sebuah aplikasi kan eh gaptek gitu ya. Nah, itu. Jadi harus bisa disesuaikan ya. Oke, lanjut ya sedikit lagi materi pertemuan kita pada hari ini. Peran dan tujuannya pastinya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ya. Yang bisa menggunakan kita optimalkan ya sehingga nanti tadi mengurangi biaya daripada operasional dan sebagainya. Meningkatkan kualitas, identifikasi peluang bisnis serta meningkatkan daya saing sebuah organisasi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Ya, bertanya, Bu. ya boleh silakan. Tadi kan udah tadi kan udah dijelasin tuh sistem Mm-mm, informasi manajemen. Terus bedanya sama sistem informasi biasa itu apa, Bu? Kan sama-sama mengelola data itu, Bu. mm-mm. Oke, Akmal, ada lagi pertanyaannya Sekarang dari Bu, oke siapa saya Salsa mau ya? bertanya Bu. Biar sekalian ya Iya nanti Bu, ya. Mm-mm. Saya mau Silakan. bertanya Bu, kenapa SIM itu dianggap penting dalam meningkatkan daya saing organisasi ya Bu? Oke. Nah ini Bu jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Tadi pertanyaannya jadi ada dua. Ada lagi nggak? Atau cukup dua nih? Oke ya, langsung Ibu jawab dulu pertanyaan dari Salsa ya. Kenapa SIM itu dianggap penting dalam meningkatkan daya saing organisasi ya. Jadi SIM itu dikatakan sangat penting dalam membantu sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan
yang dikatakan cepat ya, berbasis data dan terarah. Karena apa? Karena dengan SIM ya seorang manajer itu bisa memantau kinerja secara real time. Nah, ini ya. Jadi ada manfaatnya, manfaat dari implementasinya itu. Bisa memantau kinerja secara real time, lalu bisa respon dia nanti perubahan pasar yang sangat cepat, bagaimana bisa menganalisis tren dan peluang bisnis secara akurat. Ya, jadi semua hal itu dalam implementasi SIM bisa meningkatkan sebuah efisiensi atau produktivitas dan pada akhirnya nanti daya saing sebuah organisasi atau perusahaan di pasaran itu menjadi meningkat ya, mereka bersaing gitu ya. Gimana Salsa? Bisa Iya, dipahami ya dan cukup. teman-teman yang lain? Baik. Iya, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik. Selanjutnya, nah ini pertanyaan Akmal ini bagus nih, ya pertanyaan yang bagus. Kenapa, bukan kenapa ya, apa sih bedanya sistem informasi manajemen dan juga sistem informasi biasa? Karena dua-duanya ini kan sama-sama ngolah data nih. Ya, jadi sistem informasi itu ya secara umum dia mencakup semua sistem yang digunakan untuk mengolah informasi. Ya, itu sistem informasi secara umum. Ya, baik itu dia secara operasional, nantinya secara taktis maupun secara strategisnya. Selain kalau untuk SIM atau sistem informasi manajemen, jadi SIM itu merupakan bagian khususnya, ya, bagian khusus dari sistem informasi itu tadi, yang fokusnya itu pada hal pengumpulan data, ya, pemrosesan serta penyajian informasi nantinya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pada manajerial ya. Jadi SIM itu atau sistem informasi manajemen itu lebih diarahkan pada fungsi manajerial dan strategis dalam sebuah organisasi. Itu bedanya ya. Kalau SIM tadi, kalau SI itu secara umum mencakup semua sistem yang digunakan untuk mengolah informasinya. Ya, itu jadi terarah kalau SIM untuk manajerial. Gitu ya, Akmal. Oke Ya, deh, Bu. ya bisa dipahami ya. Baik, eh oke, saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini sudah cukup ya. Jadi sebelum sebelum kita tutup atau sebelum saya tutup, di sini saya berikan tugas ya, berikan tugas untuk teman-teman secara berkelompok ya. Untuk rekan-rekan di sebelah Anda ya atau ya di dalam satu kelas itu ada 2 sampai 3 orang silakan. Jadi nanti kalian diskusikan eh, setiap poin pada slide selanjutnya dengan seksama ya. Nanti ada slide selanjutnya yang ini akan saya update nanti langsung pada LMS kita ya, pada e-kampus akan saya eh, detailkan, catat pemikiran, ide dan pemahaman dari masing-masing anggota kelompok dan susunlah nanti hasil diskusi kalian dalam sebuah laporan diskusi dan diupload pada e-kampus ya dalam format PDF. Jadi ini tugasnya kalian berdiskusi antar kelompok ya. Oke, dikumpulkan paling lambat nanti minggu depan. Ya, nah ini untuk rinciannya silakan nanti dibaca lagi. Untuk poin diskusinya sudah saya upload di e-kampus. Silakan. Ini hadir semua ya hari ini mahasiswanya. Nanti akan saya isi presensi kehadiran kalian. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran eh, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, dikumpul sesuai dengan waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih.